Banten, cari kebutuhan apapun di Banten. Bersama saya kali ini ada pengusaha travel, pengusaha makanan. Beliau juga tergabung dalam satu komunitas yang ada di Banten. Dengan Bapak, boleh dikenalin? Ya, perkenalkan nama saya Risa Megandaru. Saya di sini sebagai Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Banten. Oh, ketuanya Bapak. Ketuanya. Pengusaha apa tadi? Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Pelaku Pariwisata Ya. Indonesia. Oke. Ada berapa peserta yang sudah tergabung di komunitas ini, Pak? Kalau di komunitas ini sekitar kalau untuk dari ASPI Bantennya sendiri itu sekitar kurang lebih sekitar 120 orang. 120 Ya, orang di ASPI Banten di ASPI sendiri. Banten. Berarti 120 orang ini memiliki usaha sendiri-sendiri begitu? Iya, benar. Jadi bedanya kami dengan asosiasi uh, travel agent lainnya bahwa kita ini membawa nama perorangan. Jadi tidak membawa nama perusahaannya yang terdaftar. Gitu. Jadi gitu. tidak semua yang ada di Terdaftar kita itu. ini, yang ada di anggota kami itu adalah semuanya adalah sebagai owner, tapi ada yang bekerja sebagai sales, ada sebagai manajer. Asalkan mereka berkecimpung dunianya itu di bidang pariwisata seperti travel agent, PO bus, hotel, seperti itu. Iya. Selain usaha berarti Bapak juga punya usaha travel karena Bapak juga ketua asosiasi ini ya. Benar. Otomatis Bapak juga memiliki usaha Travel. pariwisata. Boleh diinfoin ke kita nama travelnya, kemudian melayani apa aja di sana? Oke. Ya, jadi kebetulan alhamdulillah saya di sini untuk usaha pariwisata saya ada dua usaha. Yang satu bergerak di bidang biro perjalanan umum, pariwisata umum yang bisa meliputi seperti paket tour dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu yang namanya adalah Mawarni Travel. Mawarni Travel. Mawarni Travel itu lokasinya sampai ke luar negeri juga ya. Itu lokasinya berada di Kreo. Di Kreo. Ciledug Kreo, Tangerang. Dan yang satunya lagi alhamdulillah saya ini ditunjuk sebagai kepala cabang Smart Umroh Tangerang. Jadi Smart Umroh itu adalah perusahaan umroh yang dibawahi oleh Dream Group. Jadi Dream Group ini adalah biro umroh dan haji terbesar di Indonesia. Dan saya alhamdulillah ditunjuk untuk sebagai kepala cabang Smart Umroh Tangerang yang lokasinya juga sama di kantor Mawarni Travel. Jadi di kantor dalam satu gedung itu ada dua perusahaan. Ada perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan umum, ada yang bergerak di bidang khusus umroh seperti itu. Kenapa namanya Smart Umroh gitu? Ya, karena salah satu foundernya itu teman saya, Bapak Rian, karena dia pengen membawa umroh itu lebih supaya digemari ke anak-anak muda. Karena dari mungkin lebih supaya eye catching. Jadi untuk mengajak para generasi muda itu untuk berangkat umroh seperti itu. Dan alhamdulillah kita dari tahun 2018 sampai sekarang itu kita adalah salah satu perusahaan travel umroh yang setiap bulannya itu kita minimal berangkat itu ada dua penerbangan dalam satu minggu. Dua kali penerbangan. Jadi dalam satu bulan itu ada sekitar 7 sampai 8 penerbangan, 8 paket. Karena kita biro umroh yang saya bilang terbesar di Indonesia, karena cabangnya kita juga banyak seperti itu. Jadi Smart Umroh ini lebih buat ngemas biar anak-anak muda juga bisa ini. Iya, biarpun berakhirnya juga kalangan
umur di bawah di atas 35 tahun 40 tahun juga tetap akhirnya umroh sama kita. Tapi untuk supaya branding kita adalah supaya untuk lebih modern, lebih eye catching didengar untuk kalangan anak muda. Karena kan selama ini kan biasa dulu kan yang terkesan orang untuk umroh itu adalah orang-orang yang sudah tua seperti itu. Udah berumur. Tapi sekarang ini memang trennya juga anak-anak muda itu, apalagi sekarang kalangan anak muda itu banyak yang sudah ke arah lebih religius ya Pak ya. Mereka dapat penghasilan lebih besar pada saat masih muda, tapi mereka tidak lupa untuk ingat kepada agamanya. Itu terjadi Pak. Udah ada pergeseran itu juga dengan tren. Ya sekarang generasi anak muda sekarang juga lebih banyak hidup sehat. Ya contohnya seperti kayak di daerah Jakarta dan sekitarnya, Pulau Jawa, terus Bali, dan sekarang juga mungkin Indonesia hampir ke setiap daerah itu ada namanya lapangan pedal. Karena kondisi anak muda zaman sekarang tuh pengen ininya gaya hidup sehat, seperti itu. Jadi ada pedal ini jadi kesangkut aja nih pedal. Pedal itu olahraga seperti tenis gitu ya? Iya, seperti tenis. Kemudian berkecimpung juga di usaha itu atau? Iya, berkecimpung juga. Saya punya komunitas namanya Boya Pedal. Boya Pedal itu komunitas saya itu home base-nya itu kita ada di Bintaro, di Urban Pedal Bintaro. Itu jadwal kita itu setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam, dan hari Minggu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Lapangannya di situ? Di situ Urban Pedal. Kita di situ komunitas kita selalu main. Seperti itu. Dan terbuka untuk umum. Itu isunya olahraga yang mahal juga? Enggak juga Pak. Enggak juga? Enggak juga, semuanya tergantung dari kebutuhan dari pemain. Ada pemain itu tersebut, seperti itu. Kebetulan kalau saya ini komunitas yang memang kita tidak butuh konten. Ya, emang kita benar-benar pedal itu adalah sebagai olahraga kita untuk supaya kita sehat dan membangun komunitas. Oleh karena itu komunitas saya itu itu alhamdulillah itu setiap lapangan yang saya buka itu dari 99% pemainnya itu yang mengisi lapangannya itu sekitar 60-70% adalah pemain-pemain reguler. Jadi pemain-pemain reguler yang sudah tahu jadwal kita setiap Kamis malam mereka udah nge-set tuh. Pokoknya mainnya di Urban Pedal jam 7 sampai 9 malam, habis pulang kerja sama Boya Pedal. Terus hari Minggunya mereka baru ngajak istrinya main di lapangan kita juga, seperti itu. Jadi pemain, dan akhirnya komunitas kita terbentuk bukan hanya sebagai teman olahraga aja, tapi seperti sebuah keluarga. Karena akhirnya pada saat nunggu main pedal, mereka ngobrol ngalur ngidul banyak hal, dan sehabis main akhirnya mereka juga tetap nggak langsung pulang tapi nongkrong juga di pinggiran lapangan pedal sambil masih asik ngobrol, seperti itu. Itu yang membuat pedal itu menjadi lagi booming karena sosialnya itu sangat dapat sekali gitu. Dan kadang-kadang justru ide-ide kreatif muncul itu mungkin pada saat itu. Benar-benar. Akhirnya menyambung ke tadi dari bisnis yang travel tadi, nyambung ke sini komunitas ini, dan mungkin akan membuka peluang-peluang bisnis yang lain. Benar. Diskusi itu dengan komunitas. Dan juga Bapak ini juga selain di travel juga ada usaha kuliner juga ya Pak? Iya. Di apa tuh? Kebetulan keluarga saya itu adalah salah satu keturunan dari penerus dari rumah makan ayam goreng Boberek. Ayam goreng Boberek. Itu adalah usaha keluarga saya yang sudah berdiri dari tahun 1927. 1927. Jadi 1927 sebelum masa kemerdekaan, nenek moyang saya sudah jualan. Sudah jualan ayam.
Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya generasi kelima. Saya generasi kelima dari keluarga saya. Saya alhamdulillah masih melanjutkan usaha keluarga saya. Luar biasa. Ya, dan usaha ya kebetulan nama kalau saya itu nama bobereknya itu ayam goreng boberek Nyonya Astuti. Boberek Nyonya Nyonya Astuti, Astuti. iya. Emang ada apa ayam ini ada yang lainnya selain Iya, jadi kalau di Jakarta itu Boberek. ada boberek Nyonya Umi, oh sama ada juga saudara saya juga lagi apa dia tapi lebih ke Jakarta Timur dan Bekasi itu ada boberek Nyonya Subekti. Seperti itu. tapi Ya, itu mungkin dalam satu keluarga juga. keluarga besar. Iya, keluarga Tapi besar. ownernya sendiri-sendiri. Ownernya sendiri-sendiri. Ah, Cuma nge-brand Bobereknya Ngambil. itu brandnya keluarga Ya, gitu ya. ngambil keluarganya aja nama bobereknya seperti itu. Dan mereka dan alhamdulillah kalau saya ini untuk yang di daerah Banten ini ada 3, di daerah Kreo, terus di Kreo, daerah Bintaro. Bintaro sini ya. Ya, ada Bintaro Boberek juga. Bintaro di pasar modernnya, dan satunya lagi di BSD. Oh, Di Ruko Madrid kalau nggak salah saya. jadi ada 3 Ya, tuh. ya satunya lagi ada di Jakarta Timur Cipinang. Seperti itu. Berarti lumayan ya. Dari situ transaksi ayam lumayan berapa, habis banyak nih ayam buat. Apa? Ayamnya ayam kampung apa ayam Ayamnya kita pakai ayam pejantan, Pak. ayam pejantan? Ayam pejantan. Kalau ayam kampung nanti takutnya kemalan, orang nggak bakal beli. Tapi pejantannya kampung atau negeri? Kampung. 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 Kampung dan pejantan aja. gitu Iya, ya? tapi kita pakai pasti kayak ayam pejantan aja. Kalau ayam kampung kan sekarang kan harganya lebih tinggi. Tinggi Oh. jauh untuk jualan inilah susah. Masih iya, ini ya. Tapi rasa kan nggak ini ya, Iya, nggak tapi kalah gitu. nggak kalah ayam. Makanya kita tetap Kampung ayam ayam pejantan. ayam pejantan penggantinya ininya, tapi dan juga alhamdulillah juga sekarang banyak teman-teman saya juga yang pada punya anak, ya alhamdulillah mereka lebih suka ayam saya daripada ayam KFC. Iya. Iya. Dukung produk Iya, lokal produk gitu. lokal. jangan- Mereka pada kalau mereka susah makan ya mereka minta kalau dibilang ayamnya ini. maunya ayam kremes gitu. Ayam kremes. Karena kita terkenal dengan kremesannya. Kremesannya, Jadi iya. mereka makan nasi pakai kremes ditaburin, udah Iya. dicocol-cocol ayamnya dikit-dikit disuir-suir, mereka makan gitu. Iya, betul. Termasuk anak saya juga sekarang udah bergeser tuh. Dari biasanya makan di sana di McD, di KFC, enggak, sekarang maunya ayam kampung. Iya, benar-benar, Pak. Karena belum dekat ke tempat saya nih. Boberek. Di mana, Pak, tempatnya? Saya di Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Paling kalau saya lewat ke Tangsel tuh Bintaro ketemu Benar, tuh. ya Boberek ketemu, tuh. pasti. Habis boleh ditanya nggak berapa ayam habis dalam sehari atau nggak boleh itu? Pak, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Ya alhamdulillah kita Alhamdulillah ya, usaha. bertahannya kalau ibu saya mulai dari tahun 78 itu bangun 2 restoran. Cipinang itu 1978, lalu di Krius 1990, dan sampai sekarang bertahan. Itu kan luar biasa Ya, resepnya. bertahan. jadi kan apalagi di tengah gempuran, Satu kalau bulan kita bilang COVID banyak itu kreativitas, satu, ya. makanan-makanan yang viral tapi ya kita memang Masih sudah survive. punya cita rasa tersendiri yang orang akhirnya ya akan kembali lagi. Dan tidak perlu diviralkan. Iya. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya, nanti juga pada kesempatan ini ada kita nih, kami di BUMD ada Plaza Banten Marketplace. Dan memang travel sama makan minum juga masuk ke komoditas kita nih, Pak. Jadi pada kesempatan di Banten Investment Forum ini mungkin bisa berkolaborasi nanti. Jadi nanti Bapak bisa menjadi mitra di Marketplace Plaza Banten. Nanti registrasi di sana, dan kita bermitra sama LKPP. LKPP Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tuh, Pak. Skalanya memang nasional, tapi memang customer kita, pembeli kita kebanyakan di pemerintah Provinsi Banten, yang wilayah Banten, tapi tidak menutup kemungkinan pemerintah kota kabupaten yang ada di Banten tuh, Pak. Jadi membuka mudah-mudahan potensi makanan minuman yang lokal gitu, produk dari Boberek bisa masuk juga ke Plaza Banten. Sama travel-travelnya nih,
kebetulan di acara Banten Investment, mungkin kalau dari sisi Bapak sebagai pengusaha travel, apa sih yang diambil dari acara ini nih Pak? Kalau tadi ya dari acara yang sudah saya ikuti dari pagi ini, jadi saya melihat memang Banten itu di bidang sisi pariwisata ya Pak ya. Saya hanya melihat dari sisi pariwisatanya aja. Jadi sebenarnya Banten ini adalah sebuah, kalau menurut saya bilang sebuah permata yang hanya tinggal perlu diasah aja. Iya, karena permata karena tadi dari banyak pemaparan yang sudah disampaikan oleh berbagai narasumber, ya kan, memang kalau saya lihat ini apabila memang investasi para investornya ini memang serius untuk membangun bisnis Banten ini di bidang pariwisata yang sudah tadi dipaparkan oleh narasumber ini, itu menurut saya Banten itu akan menjadi salah satu tujuan, mungkin kalau dibilang destinasi pariwisata yang bisa menjadi alternatif bagi orang-orang yang mungkin orang Jakarta sendiri tidak perlu jauh-jauh ke Bandung atau enggak ke Jawa apabila mereka hanya ingin short holiday aja. Untuk orang Jakarta dan sekitarnya itu, jadi mereka ada alternatif. Jadi mereka kalau saya di sini mereka ada yang hawa dinginnya ada. Ketemu mau ketemu view pantainya ada, ketemu mau budayanya ada. Ya kan, itu ibaratnya hanya tinggal para investor ini tinggal membentuk sebuah objek wisatanya ini dikemas sebaik mungkin, ininya membuat program yang bagus, membuat investasi yang bagus, fasilitas yang bagus. Itu menurut saya Banten nanti kedepannya akan menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat baik di Pulau Jawa ini. Salah satu alternatif. Apalagi mungkin Banten ada satu tempat di mana view-nya adalah pantai, tapi kita berada di dalam bukit gitu, dingin. View-nya pantai. Itu ada juga di Banten tuh di Tahura ya. Tadi juga disebutkan juga itu salah satu daerah yang seksi untuk para investor itu sebenarnya berminat harus invest di sana karena sangat seksi sekali, tadi ada pemaparannya. Mungkin kalau Bapak pernah sana tuh kayak gitu, jadi kita bisa melihat pantai gitu dalam yang tidak jauh gitu jaraknya, tapi kita berada sedang di bukit, jadi suasananya udah dingin, nyaman gitu, nggak kalah lah di Bandung gitu. Benar. Itu juga potensi juga tuh. Banyak tempat juga sih di Banten. Banyak sekali. Apalagi kan juga kemarin alhamdulillah awal Agustus kemarin itu asosiasi saya dari ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Banten, itu telah mengadakan namanya acara Baduy Travel Mart, Pak. Jadi Baduy Travel Mart. Jadi Baduy Travel Mart ini saya mengundang sekitar total itu hampir 150 orang. Ya, 150 orang seluruh itu sekitar mungkin 20 orangnya itu dari Malaysia. Malah dari Malaysia? Iya, dari Malaysia. Jadi itu adalah emang mengenalkan wisata Banten, dan emang kemarin saya angkat kembali itu budaya Banten. Baduy. Saya angkat lagi Baduy, dan mereka itu sangat tertarik. Saya kayak sangat amazed dengan budaya Baduy, keindahan Baduy itu sendiri, ya kan, karena saya mengajak para peserta itu untuk menginap di rumah penduduknya. Jadi Baduy luar. Tapi mereka tripnya itu kita ajak sampai ke gazebo. Mereka itu sangat menikmati sekali dengan keindahan alam di Baduy selama perjalanan. Jadi capek mereka tuh nggak terasa, bayar lah istilahnya ya. Dan karena Kemenpar ini karena saya pun juga dikasih tantangan juga dari Kemenpar, karena acara kita sebenarnya 2 tahun sekali, tapi karena Kemenpar kemarin kita didukung oleh Kemenpar, Kementerian Pariwisata, itu mereka menginginkan saya buat jadi setahun sekali, Pak. Karena mereka melihat bahwa Banten ini kalau dikelola, kalau dikemas dengan baik wisatanya, ada kita dari asosiasi kita juga membantu untuk mempromosikan, itu
Kementerian Pariwisata tuh pasti yakin Banten ini akan bisa cepat menjadi wisatanya selalu naik terus ininya. Jadi tujuan destinasi. Jadi tujuan destinasi wisata baru lagi seperti itu. Belum lagi dengan religinya ya, religi benar. juga, kayak Banten lama itu kan masih bisa dikemas lah mungkin benar untuk menjadi pariwisata di Banten. Ya. Kalau dari komunitas ASPI ini berarti nanti harapan kami di Plaza Banten bisa bergabung juga tuh teman-teman, karena di Plaza Banten memang dari komoditas travel itu masih minim tuh Pak. Oke, baik Pak. Jadi nanti kita bisa ke sana, teman-teman dari komunitas bisa registrasi di Plaza Banten, dan tugas kita mempromosikan juga nih teman-teman yang bisa belanja di kita, bisa minta tawarkan, karena beberapa bulan sebelumnya, berapa tahun kemarin tuh kita ada permintaan perjalanan dinas, tapi memang yang mitra kita tuh masih sedikit. Oke, ya. Jadi opsinya sedikit gitu. Ya, benar. Dan mudah-mudahan nanti dengan komunikasi ini bisa bertambah tuh mitra-mitra di Plaza Banten, khususnya untuk travel pariwisata. Siap. Amin. Ya, insya Allah kita bisa berkolaborasi ya Pak ya. Nanti mungkin apabila saya ada suatu acara kesempatan dengan ini member, mungkin saya bisa mengundang Bapak ini dari Plaza Banten untuk hadir mungkin dan juga mempresentasikan. Ya, boleh Pak. Jadi supaya mereka pun akhirnya terbuka gitu kan. Karena menurut saya Plaza Banten ini adalah salah satu peluang bisnis yang kita ibaratnya udah difasilitasi sistemnya, ya kan, kita hanya tinggal daftar. Dan tadi mohon maaf Pak, belum dijelaskan itu kalau masa biaya tadi kecil sekali apa ya? Biaya adminnya, adminnya 2% itu pun menurut saya kan kayak ibaratnya ini sudah menjadi kayak kita cuma tinggal naruh produknya saja. Betul. Orang sudah datang sendiri, pengen mereka datang ke Plaza Banten itu ibaratnya datang ke mallnya itu mereka pengen belanja beras mau belanja mungkin hanya transportasinya, wisatanya, atau cuma pengen makan aja, itu orang udah datang sendiri gitu. Jadi dan maksudnya ini menjadi sebuah, kalau saya bilang adalah opportunity yang sangat bagus untuk kita sebagai para pengusaha. Jadi kita hanya tinggal kita tinggal buka tokonya gratis, ya kan? Tinggal tokonya kita itu ditatengin, diklik sama usernya, sama calon pembelinya, seperti itu. Apalagi ini kan juga sudah bekerja sama dengan LKPP kan, dan udah pasti trafficnya pun bagus, ya seperti itu. Jadi tidak pengunjung yang hadir, yang datang itu pasti sering setiap harinya ada aja pengunjung. Seperti itu. Ya, alhamdulillah Plaza Banten dari 2021 sampai dengan sekarang trafficnya masih stabil, mungkin malah kesini makin bertambah. Artinya peluang untuk yang lain, usaha bisnis yang lain masih bisa. Tadi memang betul Pak, dibanding yang udah existing di marketplace yang ada nasional, kita biaya adminnya kecil banget gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengungkit ya teman-teman. Usaha bisa registrasi di Plaza Banten gitu sih. Iya, benar Pak, benar. Insya Allah kita bisa bekerjasama Pak, bisa berkolaborasi. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak di podcast Plaza Banten, cari kebutuhan apapun di Banten? Kalau saya sih hanya mengucapkan terima kasih aja kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah mengundang saya ke Banten Investment Forum 2025, sehingga saya bisa ketemu salah satunya dari Plaza Banten ini yang bisa membuka mata saya bahwa ternyata ada loh peluang bisnis yang sudah disediakan oleh Plaza Banten ini yang bisa membantu teman-teman di Banten ini untuk bisa menghidupkan usahanya, seperti itu. Jadi dan di sini pun di Banten Investment Forum ini juga saya juga banyak UMKM yang hadir. Saya juga tadi tertarik juga untuk membeli seperti itu, dan saya berharap melalui Banten Investment Forum ini Banten secara wilayah akan terus tumbuh berkembang. Baik dari segala sisinya, tidak hanya di pariwisata, sehingga menjadikan Banten kedepannya menjadi salah satu daerah yang sejahtera di Indonesia. Itu harapan saya.
mudah-mudahan cepat terwujud ya. Amin amin amin. Demikian teman-teman bincang dengan Pak Risang yang lumayan banyak usahanya, mudah-mudahan nanti berlanjut bisnisnya di Plaza Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.